ya guys ya. Thank you Mbak Yati Sopiati. Nah kita nggak perlu ngambil wudhu lagi. Nah apakah suami istri harus semazhab? Jawabannya tidak. Terserah aja mau pilih yang mana. Oke, Mbak Adrian. Oke, saya melakukan sholat. Aku sehat Mbak Caci, alhamdulillah. Mbak Yulianis, Mbak Gemini, Mbak Arina. Aku melakukan sholat di rumah sendiri taraweh. Batas waktunya kapan? Azan subuh guys. Iya, azan subuh ya teman-teman ya. Yang penting sebelum azan subuh teman-teman boleh taraweh ya. Jam 3. Kalau di tempat aku ini azan subuh jam 5 lewat 5 ya. Jadi masih bisa taraweh itu 4.30 atau jam 4 ya. Siap ya, Mbak tinggal di mana? Aku di Sumatera. Teman-teman di mana? Coba teman-teman nih dari mana nih ya? Kayaknya orang Sumatera dikit guys, banyaknya di algoritma TikTok kita teman-teman kita adalah dari Jawa rata-rata ya. Matur nuhun, hatur suwun, ya kan bala-bala. Halo Mbak Khadijah Karawang, oh Jakarta Nganjuk, oh jauh Nganjuk ya. Singapura, siap, Sukabumi, Bekasi, Lampung, Bandung, Tangsel, Bukit Tinggi, kampung mamaku, Bukit Tinggi, Kamang, ya, bapak makku Bukit Tinggi, guys, ya, Urang Minang, ya, Mbak Umi, Mbak Madura, Mbak Yusr, Makassar, Singapura, Bekasi, Depok, Purwoda di mana nih? Purwoda di Pekanbaru atau Purwoda di mana? Jombang, Ponorogo, Tasik, Samarinda, Bekasi, Masya Allah ya. Duri, Bekasi, Bojonegoro, Malaysia, Kalteng, Masya Allah ya. Malaysia, Indonesia, Bogor, Brebes, Masya Allah. Jauh-jauh teman-teman ya. Ini aku yang kejauhan atau teman-teman yang kejauhan? Magetan, Mbak Sopi, Jatim, Mbak Kemiri, Purworejo. Siap, Masya Allah. Salam kenal ya buat teman-teman seluruh Indonesia dan di belahan dunia lain. Semoga kita bisa berteman di online ya. Dan memberi manfaat satu sama lain ya. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat. Kita baik-baik di kanal ini. Bali ya, Mbak Eli siap, Lombok jauh ya. Semoga bisa kita saling belajar bersama di kanal ini. Tidak usah belajar yang susah-susah, hal yang sederhana, yang tanpa kesederhanaan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Vidya itu sederhana, suami istri batal wudhu atau enggak itu hal yang sederhana. Tapi kalau kita nggak tahu, waduh kacau ya. Halo Mbak Iwis, iya Jatim siap Semarang, Masya Allah ya. Oke sehat ya teman-teman ya. Rata-rata aku sudah mampir sih ke tempat teman-teman, baik karena dakwah maupun karena tugas dari kantorku atau karena penelitian, jurnal dan lain-lain. Aku sudah mampir ya ke tempat teman-teman ya. Oke, waktu aku masih muda dulu. Oke, Mbak, saya puasa ada tetangga yang negur saya udah lama, kalau ketemu saya pengen negur tapi dia menghindar mulu. Nggak apa-apa. Yang penting kita negur. Persoalan nanti dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita negur aja. Ya, jangan sampai nggak negur. Sahabat-sahabat onlineku harus jadi orang yang mampu menghargai orang lain meskipun kita tidak dihargai. Ya. Iya, karena di dunia ini orang tuh suka dengan orang yang baik, bukan orang yang pinter. Orang pinter tapi nggak bisa menghargai, dia tidak akan menjadi orang yang disenangi dan apa cakapnya dia kita nggak mau dengar. Tapi di dunia ini innama bu'istu li utammima makarimal akhlak ya. Orang yang berakhlak walaupun nggak sekolah, itulah yang akan disenangi, Masya Allah. Kalau kita dizolimin orang, teman-teman tengok aja. Kira-kira, halo Mama Adrian ya. Kalau kita dizolimin orang, teman-teman coba lihat. Kira-kira kezolimannya itu berefek enggak kepada diri kita? Kalau enggak berefek, enggak usah difikirkan. Sekedar difitnah, disindir-sindir, enggak usah difikirkan. Ya teman-teman yang enggak usah difikirkan. Fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau kemudian kezoliman dia itu, maaf ya, kita jadi berpisah dengan suami, anak kita jadi nggak percaya sama kita, jadi melawan, ya. Atau misalnya rumah kita jadi disita, karena itu selesaikan ya sampai titik darah penghabisan ya, gitu teman-teman. Guys, ada yang lucu nih guys. Zah sapa dong katanya kan. Tapi namanya Cemitu guys. Cemana aku mau nyapa? Halo tanda strip, apa kabar di sana? Iya Mbak Khairani gitu ya. Teman-teman namanya yang bener lah. Namanya tanda tanya, minta sapa. Cuman aku mau nyapanya. Itu namanya tanda strip. Zah sapa dong. Waduh, ujian berat nih bagi aku nih. Oke, ya.
Kalau melihat saya selalu menghindar sebelum saya menegur. Salah, ulangi. Kalau saya melihat saya selalu, oh gitu ya. Kalau melihat saya selalu menghindar. Halo Mbak Titi, Mbak Yuriza. Kalau melihat saya, dia selalu menghindar sebelum saya menegur. Nggak apa-apa ya. Biarkan saja. Tinggal gini guys, kalau orang nggak suka sama kita cuma dua aja. Dua yang kita lakukan. Halo Kak Yuli, kalau kita ada salah rasanya, ya udah kita perbaiki aja. Kalau kita nggak salah, ya udah abaikan aja. Itu guys, sesimpel itu hidup. Salah, ya udah aku perbaikilah. Lu tetap nggak suka, ya udah lu gitu ya. Kalau kita nggak salah, abaikan ya. Oke, Zah guru ngaji punya gimana? Berhak nggak menerima zakat profesi? Berhak. Karena dia dizakati karena fisabilillahnya, ya bukan karena dia pekerjaannya, ya. Oke, ya teman-teman, nama akunnya ya dibuat nama ya. Halo Mbak Doni, Mbak Nur Hasanah, iya. Musafir bisa batal puasa enggak? Kalau kuat dia tetap berpuasa, karena puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Begitu bunyi ayatnya. Ya, karena mengganti, nggak puasa pun teman-teman harus ganti ya. Halo Mbak Eli, Mbak Mona, orang awak Mbak Mona, tapi di Siko banyak mana orang yang dah orang awak ya. Awak berkawan di orang-orang matur nuhun ya, hatur nuhun ya, masya Allah ya. Zah, guru ngaji perempuan bisa nerima zakat? Bisa. Zah, sama lawan jenis berarti batal wudhu? Iya, kecuali dia mahram kita. Ya suami kita, orang tua kita, bapak kita, kan lawan jenis tuh. Nah itu batal, itu tidak batal. Halo kucing mora, tangga mantan itu batal ya. Ustazah gimana kalau orang mutusin antara anak sebagai anaknya? Jangankan dengan anak kandung, dengan orang lain saja, kalau kita memutuskan silaturahmi itu dosanya gede gambreng. Atau misalnya kita nggak bersapaan lebih dari 3 hari. Aku kan sering sampaikan, jangan tidak bersapaan lebih dari 3 hari guys. Ya, melewati hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat membawa catatan amal kita ke langit. Halo Mbak Maskana. Dan tidak dibawa catatan amal kecuali orang-orang yang bagi orang-orang yang bermusuhan. Nggak bisa. Siap Mbak ini. Jadi teman-teman ya. Jadi kalau mau musuhan, halo Mbak Gili, thank you ya. Jadi kalau Mbak Umay, jadi kalau mau bermusuhan berkelahi itu Jumat, Sabtu, Minggu guys. Senin bayan dulu, ya kan? Selasa lanjut lagi guys. Ya nggak gitu juga kali. Halo Mbak Regina. Jadi tidak bersapaan tuh maksudnya gini. Tidak bersapaan dengan tetangga itu boleh, tapi bukan karena musuhan. Ya beda. Aku dengan tetangga samping, tetangga kanan, tetangga depan, ya Allah guys, sudah berapa lama nih kami nggak ketemu nih. Kami nggak sapaan, tapi bukan karena kami bermusuhan, itu beda. Tapi kalau nggak sapaan karena bermusuhan, itu yang nggak boleh. Dia keluar, kita masuk, sup kayak Tom Jerry guys. Kita masuk, kita keluar, dia bulak-balik badannya, kayak gitu yang nggak boleh, ya. Jadi kalau ketemu dengan tetangga, senyum aja. Terus dia buang muka, dalam hati aja cakap guys, sebenarnya aku tak mau nih nyapa nih, tapi karena Ustazah Nela suruh ku sapa juga, kau buang muka, syukurlah, aku juga tak mau sebenarnya. Ya. Ustazah kapan live ceramah? Tadi kita ceramah subuh teman-teman ya. Oke, teman-teman aktifkan notifikasinya ya, biar nanti kita berteman ya. Teman-teman lihat live ceramahnya aku ya. Teman-teman boleh klik foto ada ya di atas, kemudian klik follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Jamaah tarawih, imam baca begitu Allahu Akbar, kayaknya langsung Al-Fatihah Ustazah. Gimana mau baca iftitah? Benar. Jadi sholat tarawih itu almost kebanyakan imam nggak baca iftitah. Jadi caranya adalah kalau dia tetap baca Al-Fatihah, kita langsung diam ya. Jangan baca iftitah ya, karena iftitah itu sunnah, tidak wajib. Mau aku jelasin lagi? Nah, ini teman-teman, mau aku jelasin lagi ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam belum selesai ayat pendek, imam udah selesai ayat pendek,
kita masih baca Al-Fatihah, langsung ruku ikut imam. Imam iftitah, kita iftitah. Rupa-rupanya imam ini cepet banget iftitahnya. Dia udah langsung baca Al-Fatihah, kita langsung diam. Tidak boleh ada aktivitas apa-apa saat imam baca Al-Fatihah. Mbak Gabriel, Masya Allah, siap. Thank you ya Mbak Mina yang udah nge-give, semoga jadi amal jariah ya. Ulang Zah, siap Pak Polisi. Ceramah subuh nggak muncul notif, oke, nggak apa-apa. Nanti boleh lihat di channel ya, teman-teman subscribe channel aku ya, tuh ya, Ustazah DR Nela Luki ya. Nanti malam aku upload ke channel ya. Aku ulang ya, imam baca Al-Iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, baru makmum baca Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, dengar diam. Gak usah baca apa-apa. Imam udah selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, langsung ruku ikut imam. Nanti Al-Fatihahnya imam yang menggantikan. Tapi kalau imam iftitah, kita iftitah. Rupanya imam ini langsung dia gas Al-Fatihah, dia langsung hantam gigi 4 nggak pakai kopling, maka kita diem. Oke? Apa bom kucingku guys? Oke, terus gini, tadi ada yang nanya banyak, itu baru aku tampilkan lagi videonya. Ya, jadi bersentuhan wudhu dengan suami batal, siap Mbak Omah atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak dengan suami istri. Tapi Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Teman-teman silahkan mau pilih yang mana. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas dan semua video aku sama-sama Mbak Mimin. Itu ada di channel aku ya. Teman-teman boleh subscribe channel aku ke sebelah ya. Ulang Zah. Mak, ngerjain aku ini. Mbak Yusnita, iya. Kalau lagi di jalan ketika lewati banyak orang bilang permisi tapi mereka cuek aja, nggak apa-apa. Kita bilang aja permisi walaupun mereka cuek ya. Mungkin kita lagi pakai tenaga dalam jadi dia nggak bisa lihat kita, nggak ada masalah. Kita hanya dihukumi karena perbuatan kita ya, bukan perbuatan orang. Ikut beberapa mazhab boleh Mbak, tapi beda kasus ya Mbak. Misalnya dalam hal wudhu Mbak ikut Syafi'i, dalam hal sholat Mbak ikut Hambali ya. Nah, gitu ya. Syahwat itu nafsu syahwat ya. Misalnya nih, syahadat juga ada guys. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada gini aja guys, cus gitu ya. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Yang mana? Begini, begini, begini atau begini, terserah yang mana ya. Asal jangan berubah. Subuh syah, zuhur ha, asal begini, jangan. Jadi kalau ada teman-teman ngelihat orang begini-begini, jangan teman-teman intip, ngapa dia tuh, jangan. Selagi ada ulama madhab, nggak ada masalah. Halo Brunei, siap ya. Kemudian tadi aku ngomong apa ya? Ada yang penting tadi percandaan di atas. Oh, kalau tawaf, wudhu gimana, gitu kan ya? Enggak Mbak Nabi, ini cuma kita ngobrol aja. Ini enggak ceramah, ceramahnya tadi subuh ya. Begini ya. Apa tadi? Wudhu waktu tawaf ya. Tawaf itu wajib wudhu guys. Tapi kalau teman-teman lagi tawaf, batal wudhunya ya. Maka teman-teman keluar dari rombongan, ambil wudhu di bawah tangga ada tempat wudhu. Tapi kalau tidak ada, teman-teman pakai spray aja ya. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Semprot mukanya, semprot tangan, jangan dising-singkan lengan bajunya basah nggak apa-apa. Kemudian semprot ujung kepalanya, 3 helai rambut cukup, kemudian semprot bagian kaos kakinya. Udah, balik lagi ke titik tadi yang terputus, tawaf lanjutkan, nanti mereka grup akan nunggu kita di depan multazam tempat minum air zam-zam. Oke guys. Ya, berarti kalau imam baca surat lain kita mendengarkan, lalu imam ruku berarti makmum gak baca ya Zah. Betul Mbak Tati. Ustazah, apa bisa kita kirimkan satu Al-Fatihah pada beberapa orang yang sudah meninggal? Bisa.
Ya Allah, halo Mbak Gabriel, thank you ya. Ya Allah, aku Mbak Yati, Pak Yati, kok Mbak-Mbak semualah. Nggak tahu lah beda Mbak dengan Bapak ini ya. Nih teman-teman ya, eh tadi apa ya pertanyaannya ya? Oh, kenapa teman-teman banyak bertanya tentang suami istri batal wudhu atau tidak baru-baru ini ya? Aku buat videonya tadi pagi ya. Aku ulang lagi ya guys, pengumuman. Oh iya, Al-Fatihah dulu ya, Al-Fatihah dulu. Ya, Al-Fatihah dikirim untuk beberapa orang boleh atau tidak gitu ya. Misalnya teman-teman boleh gini nih. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan mak saya. Dengan sisa kubur orang tua saya. Berhenti malaikat menyisanya. Suami aku sembuhkan, anak aku sehatkan, gitu ya. Nah, boleh ya, boleh beberapa orang, bahkan boleh tambah kaum muslimin dan muslimat ya. Nah, untuk bersentuhan wudhu suami istri itu barusan aku buat lagi videonya tadi pagi sebelum aku mulai live. Imam Syafi'i bilang tidak batal, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Ini videonya baru aku buat tadi ya, pakai baju ini ya. Teman-teman ya, jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana. Oke, katanya kalau pergi melayat tidak boleh mandi. Nggak ada gitu teman-teman. Ya, Ustazah boleh kak tidak saat puasa itu gosok gigi? Boleh asal tak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ustazah perempuan sholat tarawih di rumah boleh nggak? Boleh ya, boleh tarawih di rumah silahkan. Batasnya adalah adzan subuh ya. Oke, sengaja aku sholat record boleh dikirim ke grup atau wawa aja ya, asal jangan di-share-nya di TikTok ya. Nanti akun TikTok teman-teman jadi pelanggaran. Wawa ke grup status wawa, status chat boleh ya. Nah, teman-teman tadi aku sampaikan bahwa aku ulang lagi nih ya jadinya ya. Sholat taraweh di rumah hukumnya adalah boleh. Nah, silahkan saja. Kalau mau dua-dua boleh sampai 4 kali ya. Misalnya nih, sengaja aku taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar gitu ya. Kemudian kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Pasang niat lagi, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sampai 4 kali ya. Nanti witirnya boleh 1 rakaat atau boleh 3 rakaat ya. Nah, kenapa aku anjurkan di rumah itu dua-dua aja? Supaya tidak lupa rakaat. Tapi kalau teman-teman mau 4-4 juga bisa. Batas taraweh dan witir di rumah itu azan subuh ya. Selagi belum azan subuh teman-teman masih bisa taraweh di rumah. Ya gitu ya. Oke, zikir tidak harus wudhu ya. Wajib wudhu, teman-teman. Ada yang bertanya, wudhu zikir harus wudhu nggak? Enggak teman-teman ya. Wudhu itu ada 2 hukumnya ya. Pertama wajib saat mau sholat dan tawaf aja. Ya, kemudian yang kedua semuanya sunnah. Mau belajar sunnah, mau baca Quran sunnah tidak wajib ya. Mau sholawat sunnah, mau zikir sunnah, sunnah saja. Sunnah itu nggak dikerjakan nggak apa-apa. Lagi azan subuh, makan sahur tapi belum habis, lanjut atau berhenti. Ada 2 kategori. Pertama sebelum sahur ada namanya sebelum adzan sirine. Sirine tahu ya? Imsak. Yang bunyi-bunyi itu adalah peringatan. Jadi selagi belum azan, cuman masih sirine aja, teman-teman lagi ada cappuccino, makan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah azan atau bacaannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Nah, itu nggak ada, itu batalkan ya. Maksudnya jangan makan lagi ya. Oke ya. Sehat ya. Ustazah, pengganti kunut subuh atau wajib kunut? Hei semuanya, kunut tidak wajib ya. Kunut itu dianjurkan oleh Imam Syafi'i ya. Thank you teman-teman yang udah nge-give, yang tidak bisa satu persatu aku sebutkan ya. Oke, thank you pokoknya semuanya ya. Jadi kunut gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh. Tapi Imam Hanafi mengatakan tidak kunut nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksain kunut kalau nggak hafal ya. Oke, teman-teman sehat ya. Boleh tap-tap layarnya. Thank you yang sudah nge-give Mbak Ain dan Gabriel dan semuanya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Zah, kalau tawaf batal wudhu terus kita tayamum di punggung teman nggak bisa. Kenapa nggak boleh Mbak Cucu? Karena masih ada air.
Air itu kalau ini Ka'bah, teman-teman keluar sedikit, nanti di pelataran masjid itu banyak tempat wudhu guys. Pokoknya di bawah tangga itu semua tempat wudhu. Itu menyebabkan kita tidak bisa tayamum saat tawaf. Tayamum itu guys, kalau tidak ada air guys. Misalnya rumah aku mati lampu, tangki air habis. Aku nggak bisa langsung tayamum guys. Tengok tetangga sebelah, sampai 40 rumah. Nggak ada air baru boleh tayamum. Jadi nggak bisa tayamum itu sesuka kita ya. Habis sholat, lagi sholat, buang angin, wajib cebok enggak ya. Jangan angin jangan dibuang-buang, mubazir guys ya. Enggak wajib cebok ya, kecuali pipis atau buang air kecil, buang air besar, atau maaf ya, keputihan ya, dibersihkan dulu. Di masjid tempat kami tidak pakai ba'diyah langsung taraweh. Sebenarnya sayang. Karena ba'diyah itu adalah sunnah muakkad guys. Sayang sih ya. Coba dikomunikasikan ya ke pengurusnya. Ustazah, saya kan jaga malam, kadang-kadang tidak konsisten tahajud. Al-iman yazid wa yanqus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu ya. Waktu dia turun, paksakan. Kalau mau kita tahajud, harus dipaksakan tiap hari. Sampai 40 hari. Kalau udah 40 hari, tanpa putus kecuali haid, maka nanti saya yakin, hari ke-41 teman-teman akan risau meninggalkan. Kalau teman-teman risau meninggalkan, itu sudah bagian dari istiqomah. Orang yang istiqomah bukan berarti tidak malas. Orang yang istiqomah itu malas juga. Cuman bedanya dia tetap mengerjakan karena dia tidak mau risau kalau meninggalkan. Kalau suami bilang masing-masing jatuh talak, namanya talak kinayah. Nanti bisa rujuk lagi sebelum 3 bulan. Setelah 3 bulan nikah ulang. Oke ya. Ustazah, gimana? Apa hukumnya suami tidak kasih nafkah ke istri sejak ijab kabul sudah 17 tahun nikah? Dosa gede gambreng. Bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya. Fardhu ain, tidak boleh diwakilkan walaupun dari bapaknya. Ya, makanya laki-laki yang tidak punya penghasilan dimakruhkan menikah. Bayangkan, saking wajibnya menafkahi istri. Haji cuman wajib kalau mampu doang pak. Menafkahi istri wajib ain. Hati-hati. Ya, hati-hati laki-laki. Bahwa nafkahi istri, jangan-jangan mungkin selama ini kita nggak cukup rezeki, susah kerjaan, karena kita tak jalankan kewajiban. Oh enggak kok ustazah, aku nggak nafkahi istri, tapi rezekiku oke-oke aja kok. Itu istidraj. Akan ada musibah pada masanya. Na'udzubillah. Oke, pengumuman. Gitulah ya. Hati-hati ya. Makanya kalau dia tidak bekerja, dia tidak dianjurkan menikah. Dia harus berolahraga dengan menahan nafsunya. Atau dia boleh dengan puasa Senin dan Kamis. Ya kan? Karena laki-laki harus menafkahi lahir batin. Batin itu bukan cuma hubungan badan, tapi memberikan ketenangan, ya, kemudian memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan, perhatian, gitu kan guys. Tapi almost banyak sekali sekarang laki-laki yang tidak menafkahi, faktor ya mungkin karena dia udah merasa istrinya bekerja dan itu tidak bisa ya. Bantuan istri kepada keluarga tidak bisa melepaskan kewajiban suami. Sunnah baca iftitah enggak wajib ya, enggak wajib ya. Pada semua ibadah sunnah, pada semua sholat wajib dan sholat sunnah itu iftitah tidak wajib ya. Oke ya. Boleh minta cerai enggak kalau enggak dinafkahi? Coba lihat surat nikahnya, dibaca. Jika istri suami tidak menafkahi istri lahir batin beberapa bulan berturut-turut, maka istri mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membayar 1.000. Coba baca. Dia boleh ya, tapi itu pilihan teman-teman semuanya. Oke Mbak Fa. Ustazah, kalau haji hukumnya wajib. Kalau nggak dikasih izin suami, boleh nggak berangkat? Nggak dikasih izin suami pergi haji, boleh nggak berangkat? Coba dinegosiasi, karena la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ya, melarang orang berbuat kebaikan bagian dari kemaksiatan.
Oke, oke. Wanita mengantar orang ziarah atau wanita pergi ziarah, apa hukumnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu, aku larang wanita ziarah kubur, kata Rasul, sekarang aku bolehkan. Jadi, boleh teman-teman ya, boleh ya. Halo Mbak Ella, mau nanya sholat witir kalau baca witir yang pendek, dua apa yang panjang? Maksudnya gimana? Kalau tertidur sebelum sholat sunat duha boleh. Halo Mbak Nia, apa pertanyaannya? Ini ngetiknya kayak rudal Hamas ya. Saya mau tanya, kalau kita sholat wajib tapi kita kedapatan pasien emergency, boleh batalin sholat atau tidak? Boleh, nanti tinggal dilanjutkan sholat, diulang lagi sholatnya. Jadi kita boleh membatalkan sholat pada situasi darurat, menyangkut nyawa kita dan nyawa orang. Itu hibzun nafs, menjaga nyawa, itu hukumnya boleh. Atau hibzul mal, menjaga harta. Kita lagi sholat isya nih. Wah, datang maling, diambilnya dompet kita. Dalam hati kita, ambillah, yang penting adalah Tuhanku bukan dompetku. Gak gitu juga geng ya. Berhenti aja. Kekep malingnya, bus. Kau kan lagi sholat. Kata ustazah, aku jaga harta, hukumnya wajib. Gitu. Ya, jaga nyawa juga, ya kan? Makanya shollu qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak sanggup kalian duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau enggak bisa baring-baring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau enggak bisa ya udah terlentang, gitu kan. Boleh ya. Halo semuanya, Mbak Mai, Mbak Nabil, Mbak Edelwis. Oke, Ustazah, terangin tentang istidraj. Kayak ujian skripsi kurasa aku nih. Oke, istidraj itu adalah kayak gini teman-teman ya. Istidraj ini adalah Oke, yang baru mampir boleh klik dulu foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Halo Mbak Dini. Siap, Mbak Mister A. Aku kayak udah ujian skripsi, udah lagi tuh pakai baju putih lagi, macam mana ujian, jawab pertanyaan macam itu. Istidraj itu adalah Pak. Oke, istidraj itu adalah innallaha yastamiru nikmat ilal ma'asi. Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat, ya. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Siap Mbak Rosma, kau tak sholat, ini nikmat. Kalau kita menengok, ada orang yang tidak taat. Orangnya tak pernah ke masjid, tak pernah sedekah, ngomongnya kasar, tapi dia kaya raya. Hati-hati guys, jangan iri dengan dia guys. Dia itu istidraj. Allah berikan terus nikmat kepada dia. Allah berikan terus nikmat kepada dia. Sampai kapan? Hatta yataqatta. Itu dia guys. Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya stroke mendadak. Oh, istidraj udah beberapa kali tampil di VT. Kemudian stroke mendadak, kemudian PHK mendadak, kemudian rumah terbakar mendadak. Jangan iri guys. Prosesnya adalah istidraj, endingnya adalah musibah. Justru kita harus iri ngelihat orang yang nikmatnya banyak tapi dia taat. Iya kan? Itu bukan lawan kita guys. Istidraj itu ngeri guys. Ngeri guys. Dia akan jatuh nanti pada masanya. Makanya gini guys. Supaya tidak istidraj ini datang, semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Caranya gimana? Caranya gampang aja guys. Contohnya gini ya. Dapat bonus, tambah sholat duha. Suami bertaubat, tambah sedekah 20.000. Gitu guys. Ternyata suami makin sayang, gas tambah sholat tahajudnya. Dia teknisnya kayak gitu aja guys. Ya, misalnya nih, naik jabatan, ya tambahlah sedekahnya gitu. Naik pangkat, ya tambahlah sholat duhanya gitu. Supaya menyelamatkan kita dari istidraj. Teknisnya seperti itu, tutorialnya seperti itu. Mandi garam nggak ada teman-teman, nggak ada sunnahnya. Ini dengerin nggak aku nih guys? Teman-teman denger nggak nih maksud apa nih? Cakap aku nih, asik ngetik aja nih ya. Ustazah, apalagi panggil-panggil. Oke, witir kan katanya penutupan sholat Ustazah. Jadi tahajudnya jam berapa? Enggak guys, nggak gitu besti. Witir itu bukan menutup sholat, witir itu mengganjilkan sholat. Contoh, kalau habis dengar siap ya. Misalnya nih, habis taraweh teman-teman witir, ya kan? Nah, tengah malam teman-teman boleh tahajud. Tapi teman-teman
nanti mau witir boleh nggak? Boleh. Tetapi maaf, habis taraweh teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh? Boleh, tapi jangan witir lagi. Atau habis taraweh teman-teman tidak witir. Tengah malam teman-teman tahajud. Boleh? Boleh. Tapi mau witir boleh? Boleh kalau tadi belum witir. Jadi ada dua ya. Ada dua, bisa witir sebelum tidur, bisa witir di tengah malam. Tapi tidak boleh dua kali. La witran fi ahadil lail, tidak boleh witir dalam satu malam. Dua witir dalam satu malam ya, teman-teman ya. Tidak boleh dua witir dalam satu malam. Sama-sama, teman-teman sehat ya. Iya, witir cuman sekali saja. Kalau dua kali kan dia jadi genap, guys. Coba hitung ya. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 genap dia kan. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4 dia genap, genap dia kan. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 genap lagi kan. Jadi witirnya cuman 1 kali aja, ya. Ustazah sabar kali. Iya gitu teman-teman. Gimana lagi? Sabar ya. Kaset muter ya. Ustazah, apa ceramah yang aku belum tahu dan belum diceramahkan? Maksudnya gimana? Ustazah, ya apa nih Ustazah kalau lagi haid boleh nggak ikut pengajian di musola? Ada 4 pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh masuk masjid, ada yang mengatakan tak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Pilih yang mana? Terserah. Teman-teman mau pilih yang mana? Ya. Oke ya. Boleh jangan duduk, tafadhol. Silahkan ya. Puasa tapi lupa nggak baca niat, is okay. Karena ada Imam Maliki mengatakan niat puasa itu 1 untuk 30 hari. Witir 3 rakaat gimana? Siap bos. 2 rakaat dan 1 rakaat aja lebih gampang ya. Dulu pernah tapi nggak ngerti gimana witir terlanjur 2 kali. Nggak apa-apa, yang dulu biar berlalu ya. Ya, yang lalu biar berlalu. Dulu kan belum belajar, sekarang sudah belajar ya. Oke, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru ya dari aku ya. Jadi gini, kalau witirnya 3 rakaat, bagusnya teman-teman potong 2 saja. Ya. 2 rakaat dan 1 rakaat. Nanti yang 2 rakaatnya kayak sholat subuh, yang 1 rakaatnya ya 1 rakaat. Halo Mbak Septi ya. Siap Mbak Warsi ya. Witir hanya 1 rakaat boleh ya. Untuk pemula 1 rakaat cukup teman-teman ya. Menjelang azan subuh boleh ya. Untuk Oke, doain saya menantikan 6 tahun ya. Oke, yang pengen punya keturunan ada doanya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya, teman-teman ya. Coba ditulis doanya teman-teman biar di-screenshot oleh teman-teman kita yang pengen punya keturunan ya, itu bisa ya. Atau bisa diusahain dengan cara lain ya, seperti boleh ke dokter berobat, atau kita juga salah satu madu yang kita spill di keranjang kuning kita itu ada untuk promil juga, harga murah, diikhtiarkan saja ya teman-teman ya. Coba yang sudah lama-lama, yang sudah expired ya, ini doanya ya. Nah ini tanda udah expired nih kalau dia udah hafal nih. Tuh guys, Rabbi la tadarni